Ah, Selamat datang kembali di SPP, si paling pundit edisi spesial City, juara IPL. Kali ini bareng gue Aldi dan gue bakal bahas ya kemenangan City dari Chelsea kemarin membawa City menjadi juara kampiun, peraih poin terbanyak di Liga Inggris musim ini. Banyak yang bisa dibahas sebenarnya di luar pertandingan kemarin. Ya lapis 2 ya. Buat gue lapis 2-nya City juga paling serem sih. Bahwa tim ini emang musim ini segitu luar biasanya, City musim ini segitu dikdayanya. Meskipun kehilangan beberapa pemain yang cukup signifikan penting seperti Cancelo, tapi tim ini nggak apa ya, nggak goyang, tim ini nggak rapuh, ya kan, seperti rapuhnya perasaan-perasaan fans Arsenal, termasuk gua juga, yang harus menyaksikan, harus ikhlas dengan tatapan nanar bahwa City lah yang harus menjadi juara. Bukan dia, bukan tapi aku, gitu kata fans City. Dan banyak sekali yang bisa dibahas bahwa kedatangan Erling Haaland di awal season, satu sisi ya emang berkah, rezeki nomplok bagi City karena didatangkan cukup murah ya, cukup dibayar klausul klausul kontraknya dari Dortmund. Kalau nggak salah sekitar 60-an, tapi so far 36 gol di liga. Ya, itu sebuah capaian yang fantastis, tapi nggak mudah juga mengintegrasikan permainan Haaland ke City. Di Dortmund, Haaland bermain dengan sepak bola yang direct, di mana lini tengahnya Dortmund biasa memberikan terupas cepat di mana Haaland disuruh berlari lalu ya finishing. Di City enggak. Bagaimana sebuah tim dengan sistem yang position football banget nih, yang segitu rigidnya, harus memfasilitasi seorang Haaland yang pelari, yang fisikal banget, bisa tuning in dengan sistem ini. Tapi ya balik lagi ya, Pep Guardiola masterclass, mampu melakukan itu, mampu mendeliver itu dan mampu membuat Haaland menjadi seorang disebutnya robot, disebutnya Terminator, disebut android. Ini benar-benar ya nggak ada capaian atau nggak ada pujian yang bisa lebih kita berikan kepada seorang Erling Haaland. Wah, 22 tahun umurnya bisa sefantastis itu, ya luar biasa lah. Dan mungkin banyak juga yang nggak tahu, mungkin nggak banyak aware juga bahwa musim ini sebenarnya City ini banyak sekali ditimpa problema. City ini banyak sekali ditempa ujian, ditempa masalah. Dari awal musim yang kurang ngegas, kurang panas, beberapa kali emang nggak mudah, yang gue bilang tadi di awal, mengintegrasikan permainan seorang Erling Haaland ke dalam sistemnya City, ya itu nggak mudah. That's why kenapa di awal musim City nampak tidak sengegas biasanya gitu. That's why pesaingnya Arsenal sempat ada di peringkat 1 cukup lama gitu. Walaupun emang ditambah World Cup juga ya, jadi itu yang bikin data-data Arsenal menjadi tim paling lama di puncak klasmen. Tunggu dulu, itu kan ditambah World Cup juga. Makanya hati-hati kalau ngasih data. Dan puncaknya setelah World Cup. Oke, puncaknya setelah World Cup. Januari kelabu bagi City. Bagaimana seorang Cancelo datang setelah World Cup dengan tuntutan untuk bermain reguler di timnya Pep Guardiola. Ya kan? Ya sekarang lu main di City, lu main di timnya Pep Guardiola, lu sadar nggak ada satupun pemain yang dipastikan bakal menjadi reguler. Even Haaland, even De Bruyne, even Rodri, even Diaz, even Ederson pun sekalipun diganti. Itu yang nggak terima sama Cancelo. That's why dia pengen cabut. Dan nggak mudah juga ternyata mencarikan klub bagi seorang Cancelo. Beruntung dia bisa ke Munchen, walaupun di Munchen pun dia nggak jadi pemain reguler ya teman-teman. Menjadi cadangan juga, kadang-kadang menjadi starter, kadang-kadang enggak. Nggak mudah, karena dia datang dari World Cup dengan sering telat, sering nggak ikut meeting tim. Ya mulai rebel ini Cancelo kasarnya di timnya Pep Guardiola. That's why pada akhirnya dia harus cabut. Sebenarnya buat gua cabutnya Cancelo ini satu sisi mengintegrasikan beberapa pemain. Nathan Ake yang tadinya diplot menjadi back tengah, ternyata bisa loh diplot menjadi back kiri. Walaupun dalam skema 3 back maupun juga 4 back. Cukup oke Nathan Ake. Bahkan buat gue pribadi, Nathan Ake salah satu pemain yang paling konsisten tahun ini. Bagaimana di World Cup juga cukup bagus, di Liga juga cukup oke. Artinya bahwa Nathan Ake dengan posisi yang bukan posisi aslinya pun makin mantap bermain.
Berbicara soal pemain yang tidak bermain di posisi aslinya, tentu kita berbicara soal John Stones. Dia seorang bek tengah, tapi dalam integrasi setelah kepergian Cancelo, dia diplot menjadi tandem dari seorang Rodri di central midfielder atau defensive midfielder. Bagus-bagus juga John Stones dipakai di gelandang bertahan. Bahkan pemain seorang bertahan, sebertahan John Stones pun beberapa kali menyeruak ke lini depan, memberikan assist, bahkan mencetak gol. Artinya skema-skema ini yang dilakukan oleh Pep Guardiola somehow berhasil. Ya balik lagi, karena materi pemainnya, kualitas pemainnya emang di atas rata-rata. Jadi mau diplot seperti apapun, berhasil-berhasil aja. Ditambah, musim ini juga kalau kalian perhatikan, Haaland dan juga De Bruyne bermain lebih bebas di depan. Karena ada jaminan 3 midfielder di belakangnya, yaitu Rodri, Gundogan, dan juga Bernardo Silva. Jadi kalaupun kalian teman-teman ngelihat De Bruyne bermain wide ke kanan, bermain wide ke kiri, Haaland juga beradu lari dengan pemain-pemain dari back sayap lawan, itu karena ada jaminan seorang 3 midfielder cerdas di tengah. Plus John Stones. Kalau teman-teman lihat interview Pep Guardiola, di mana bahwa musim ini dia bilang bahwa biasa kita bermain dengan seorang false nine dengan tambahan pemain di midfield tengah. Ada tambahan pemain di midfield. Tahun ini beda, pemain tambahannya di kotak penalti yang stay, yaitu seorang Haaland. Utak-atik lagi tuh Pep Guardiola. Dan terbukti berhasil masterclass-nya. Masalah selanjutnya adalah bagaimana kita lihat bahwa kondisi ruang ganti ini kurang kondusif, kurang hangat. Beberapa kali kita dapat info, dapat berita bahwa beberapa kapten tim ini meeting dengan para staff. Oke, kapten tim ya, jadi nggak semua. Kyle Walker, Gundogan, dan juga De Bruyne. Ini meeting dengan para staff untuk ngebahas bahwa ini ada yang salah dengan ruang ganti dan emang harus diperbaiki secara cepat. Oke, memang kondisi tim itu buruk banget. Puncaknya 11 Januari. Saat City harus gugur di Carabao Cup waktu itu menghadapi tim yang pada akhirnya degradasi, waktu itu belum. Cuman terancam degradasi, yaitu Southampton. Kalah dari Southampton, lalu menghadapi MU, kalah dari MU. Habis itu menghadapi Spurs, sempat unggul 2-0, lalu dibalas 4-2. Kondisi tim hancur banget, sampai seorang Gundogan, kaptennya mengatakan bahwa ada yang hilang. Bahwa tim ini sedang burn out, ada yang hilang, ada yang salah dengan tim ini. Di saat bersamaan, Arsenal, pesaing utama, sedang unggul 5 poin di puncak klasemen dari City. Dan juga minus 1 game. Pada akhirnya menjadi beda 8 poin. Keunggulan yang cukup jauh. Tapi apa turning point? Sebelum bahas turning point, ada lagi masalah yang harus dihadapi oleh Pep Guardiola. Teman-teman, dalam sebuah klub sepak bola itu nggak cuma pemain dan juga pelatih. Ada staff-staff yang cukup dekat dengan para pemain, cukup punya peran penting. Termasuk di City juga ada seorang Story apa siapa gitu namanya. Dia adalah seorang masseuse atau seorang tukang pijatnya dari tim. Orang ini sangat amat dekat dengan para pemain, bahkan dari zamannya Vincent Kompany. Sudah dekat dengan pemain ini, David Silva pun juga mengatakan demikian, cukup dekat, memberikan kontribusi, memberikan mentalitas yang cukup baik kepada pemain, dan dia cabut. Sepeninggal orang ini, dia akhirnya menjadi masseuse atau tukang pijat di Burnley, tempat di mana Vincent Kompany, mantan kapten dari Manchester City, sekarang menjadi melatih dan menjadi juara di divisi Championship. Dia ke sana. Sepeninggal dia, udah makin kacau tim ini. Dan turning point-nya menurut gua adalah ini mungkin objektif. Cuma buat gua turning point-nya adalah saat City dituduh melakukan 111 pelanggaran finansial, pelanggaran kode etik dari Premier League. Itu City dituduh dan dianggap melakukan pelanggaran dan layaknya gelar-gelar mereka dicabut. Ingat kan teman-teman, bulan Januari, Februari, Maret, banyak yang meme yang mengeluarkan bahwa wah MU berarti juara nih, wah berarti Liverpool juara nih karena City gelarnya dicabut. Pada akhirnya itu terbantahkan dan melakukan adanya banding atau penelitian ulang. Atau apa ya namanya istilah hukumnya lah itu. Ada penelitian ulang, jadi belum ada hukumannya. So far terbebas. Dari momen itu Pep Guardiola mengatakan, sampai mungkin gara-gara udah keselnya nih Pep Guardiola, dia mengatakan bahwa at least ada 9-10 klub yang mencoba menjatuhkan klub kami. Ada 9-10 klub yang mencoba menghancurkan City. Termasuk salah satunya disebut Arsenal.
yang dikatakan untuk menjatuhkan City. Dari momen itu, yang gue perhatikan adalah setelah Februari dan Maret itu, dengan formasi yang baru, dengan 3-2-4-1, di mana lini tengah cukup fluid, semua pemain cukup oke, City nampak switch on. Jadi kalau teman-teman yang biasa main PS-nya begini, jadi tiba-tiba begini, serius. Oke? Dan sejak momen itu City ya udah tak tersentuh posisinya dan juga permainannya. Dan kalau kita ngebahas Pep Guardiolanya ya, even nanti belum menjuarai Liga Champion atau FA Cup atau treble winner pun sekalian, buat gue pribadi, he's one of the greatest manager ever. Mungkin bakal ada yang komen begini, ya tapi kan dia kan pelatih yang cuman bisa ngelatih tim-tim tajir, yang dikasih duit banyak. Oke? Banyak pelatih-pelatih yang demikian juga tapi gagal. Oke? Banyak pelatih-pelatih yang dikasih duit materi yang mentereng tapi gagal. Di Barcelona dia hebat, di Bayern dia oke. Di City ya luar biasa. Legasinya saat dia masih menjadi pelatih saat ini aja, permainan dari Guardiola sekarang aja udah dipakai sama De Zerbi di Brighton. Walaupun ya oke, fair-fairan, materi main Brighton ya timpang banget sama City, tapi dipakai oleh De Zerbi dan terbukti berhasil sampai Brighton untuk pertama kalinya dalam sejarah bermain di Eropa dengan gaya permainan yang dari Guardiola, karena De Zerbi belajar sekali dengan Guardiola. Lalu kalau di-compare dengan beberapa manajer besar lainnya, dulu ada Brian Clough, lalu ada juga Arsene Wenger, ada Alex Ferguson. Buat gue dia ada di level tersebut. Walaupun di City dia belum juara champion. Jadi walaupun City nggak juara champion, buat gue Guardiola ada di level tersebut. Apalagi kalaupun nanti dia sampai akhirnya treble winner, menjuarai FA Cup, menghadapi MU di final, lalu menjuarai Champions League, menghadapi Inter di final. Di atas kertas tentu semua setuju. Di atas kertas tentu City bakal dengan mudah melahap Inter, apalagi MU. Tapi ini sepak bola, anything can happen. Mungkin Inter menjuarai champion, mungkin FA Cup nanti bakal dijuarai oleh United. Itu semua mungkin kejadian. Kalaupun hal demikian kejadian, buat gue pribadi, dan mungkin semua juga harus setuju lah. Gue nggak ada yang bisa dikomen soal Guardiola, gue nggak ada yang bisa dikomen lagi soal City musim ini. Mereka oke, mereka bagus. Dan setiap pemain ini, saat mereka dicabut atau dicadangkan, pemain penggantinya juga cukup oke. Kalau kita compare dengan zamannya dulu di Barcelona, udah jelas dong, udah rigid banget nih 4-3-3-nya. Tengahnya Busquets, Xavi, Iniesta. Coba teman-teman ambil satu pemain, Xavi atau Busquets atau Iniesta. Pasti berubah tengahnya. Permainan bakal berubah. Ini yang berbeda dengan City. Pep Guardiola dengan City musim ini, siapapun pemain yang dimainkan, semuanya deliver. Even Ortega di kiper pun cukup oke. Nggak ada masalah. Even pemain semuda Rico Lewis pun somehow bisa menjadi jawaban, bahkan bangku cadangkan seorang Kyle Walker. Artinya semua pemain ini ya cukup berhasil lah dimainkan musim ini bersama Pep Guardiola. So, selamat sekali lagi untuk seluruh fans Man City dimanapun Anda berada. Para jebret tim yang menjadi fans City, gue cukup senang, cukup puas banter-banteran musim ini dengan para fans City. Beberapa cukup tajam analisanya, beberapa ya seperti yang lain-lainnya. Cuman beberapa gue harus angkat topi, analisanya cukup oke. Dan ya semoga bisa menjadi treble winner untuk bisa disandingkan dengan manajer-manajer luar biasa sekaligus Alex Ferguson. Gitu. Jadi buat gue gitu aja dulu soal City. Karena ya apalagi mau dibahas. Soal level Guardiola kita tahu, level City ya luar biasa. Masalah-masalah apa yang dihadapi musim ini udah gue bahas juga tadi. Peluang menghadapi Inter nanti kita bakal bahas lebih jauh di DPI bersama para pandit-pandit yang akan diundang dalam acara tersebut. Dari gue Aldi Bawazir gitu dulu. SPP spesial Man City juara IPL gitu dulu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.